Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, baik yang mengikuti live streaming di rumah atau di rumah sakit, selamat beribadah buat kita semua. Sebelum mulai kebaktian, kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Yang berwajah
Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu kentate ini, yaitu hukum Taurat keempat serta maksudnya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam perpusatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Bersungguhlah kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Darahnya yang ku
Shalom, selamat hari Minggu. Warta Minggu tanggal 15 Mei 2022. Pelayanan, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 15 Mei 2022 adalah Minggu Kantate Endehon Hamuma di Jahoba Ende Naim Baru, Psalmen 98 ayat 1. Bernyanyilah bagi Tuhan, atau Marende Mahamu di Jahoba. Berita anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, Tuhan telah mengaruniakan anak laki-laki bagi keluarga Antonius Sinaga, Ibu Yosina Jacqueline Labaiga dari Wik Rambutan 2. Kiranya Tuhan memberkati anak dan orang tuanya. Rencana pernikahan. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Janfer Bornok Parulian Sianturi, anak dari Bapak Sintua Sahala Mangaratua Sianturi, Ibu Hotmauli Agripina Borusi Mamora, Jemaat HKBP Keramat Jati dari Wik Tengah dengan tunangannya Cynthia Masterly Boru Naibaho, putri dari Bapak Dr. Andus Tumbur Naibaho, MM, FSAI, Ibu Jusniar Boru Simbolon, Jemaat HKBP Resort Maranatha Tambun, Distrik 19 Bekasi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, pukul 8.30 WIB di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Tuhan memberkati. Pelayanan Koinonia. Pendalaman Alkitab atau PA Pranaposo. Pada hari Sabtu 21 Mei 2022 mulai pukul 17 WIB akan dilaksanakan pendalaman Alkitab atau PA seksi Pranaposo bertempat di gedung remaja dengan topik menghilangkan rasa malas atau Amsal 6 ayat 6 sampai 9. Kebaktian Minggu Keluarga. Sesuai dengan program tahun kesehatian pada hari Minggu 22 Mei 2022 akan dilaksanakan kebaktian Minggu Keluarga pada kebaktian pukul 6 WIB, pukul 10 WIB, dan pukul 17 WIB yang melayani meliputi haret tahun, pemandu lagu, persembahan, pemusik adalah dari WIB, Parserahan, Duku, dan Makassar. Pelayanan kasih atau diakonia. Ulang tahun ke-70. Pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022, Ibu Tamaria Boru Situmorang telah genap usianya 70 tahun dari Wik Cililitan Besar. Sesuai program kerja HKBP Resort Keramat Jati tahun 2022, gereja memberikan ulos dan atas permintaan keluarga yang bersangkutan tidak menerima ulos. Kita doakan menjalani kehidupan ini dengan sehat dan Tuhan memberkati. Jemaat meninggal. Pada hari Jumat 13 Mei 2022 telah meninggal dunia Ibu Artelia Borusi Barani, Nyonya Panjaitan, Oppu Jeremy Boru, tutup usia 79 tahun 3 bulan dari Wik Parserahan. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Lain-lain, pertanyaan WIK dapat kita baca di warta grup yang sudah dikirim di grup WIK masing-masing. Hanya saja ada perubahan pertanyaan WIK untuk Kampung Tengah yang tadinya di rumah keluarga Sintua Empar Dede Boru Nainggolan menjadi di rumah keluarga El Sitorus Boru Samosir. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop luks persembahan 1A, 1B yang kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan kedua dan pembangunan kita sampaikan setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pergunakan di kemudian hari. Demikian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Horas.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasih dalam Kristus Yesus, seyogyanya yang menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah pukul sore adalah Bapak Pendeta Sakarias Simanjuntak. Tetapi karena hari ini, pada sore hari ini hujan begitu deras, kita bisa juga merasakan di rumah kita atau di perjalanan, bahkan tidak begitu banyak yang ikut ibadah pada minggu ini. Demikian juga terjadi dalam keluarga Amang Pendeta Sakarias Simanjuntak, sudah dikelilingi banjir sehingga ditutup semua jalan di daerah HKBP Gedong sekitarnya itu. Sementara saya sebenarnya baru tiba tadi sore 4:30 sore. Inilah juga membuat saya bagaimana mengaturnya ini, karena masih terasa lelahnya di badan ini dari penguburan jemaat kita di Pondok Kelapa. Dari pagi pun saya melayani di Gedong, pelantikan seksi-seksi di HKBP Gedong, lanjut ke rumah duka, lanjut ke penguburan, dan sore ini kita bertemu. Jadi sebenarnya kondisi saya ya jelas sangat lelah seperti itu. Namun saya harus menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Mohon topangan doanya. Karena sebenarnya saya juga sudah mulai terasa duduk pun tidak sempat. Untunglah 4:30 saya buka HP, disitulah beritanya. Lalu saya bergegas, ini baju toga saya ini masih kotor ini dari penguburan, tapi nggak apalah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan pada minggu ini yang disebut Minggu Kantate. Bernyanyilah bagi Tuhan nyanyian baru. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab Keluaran 15 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Saya akan bacakan ayat ini, marilah kita ikuti. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiya itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bernyanyi suatu kewajiban bagi kita orang Kristen. Sama halnya dengan itu berdoa. Sejak kecil kita diajarkan bernyanyi, baik itu di rumah maupun apalagi di sekolah minggu. Pokoknya yang namanya bernyanyi udah bagian napas kita seperti kita berdoa. Mendengarkan nyanyian atau ikut di dalam nyanyian
membuat hati kita damai tenteram. Apalagilah lagu pujian kepada Tuhan. Ketika kita bernyanyi pujian kepada Tuhan, lagu-lagu pujian itu baik dari buku ND ataukah dari buku Kidung Jemaat atau buku nyanyian yang lainnya yang rohani. Semua nyanyian itu menggambarkan perbuatan Tuhan yang nyata dalam kehidupan umatnya sejak dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau kita pelajari dari perjanjian lama, yakni kitab ini juga atau Mazmur, semua itu kitab Mazmur itu menyatakan suatu nyanyian. Dan tadi juga ya dalam kitab Wahyu jelas sekali Yohanes murid Yesus dibawa ke Pulau Patmos melihat apa yang terjadi pada masa yang akan datang, surga itu. Di sana makhluk dan juga 24 sintua bernyanyi menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ketika kita sedang mendengarkan nyanyian atau menyanyikan itu, apa yang muncul dalam diri kita? Kita mengenang perjalanan hidup kita. 3 waktu yang berjalan dalam kehidupan kita. Baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengenang perjalanan hidup kita masa lalu di mana Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Dan hingga pada saat ini kita merasakan Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Walaupun kita menghadapi masalah-masalah. Sudah jelas masalah itu selalu datang. Tanpa diundang pun datang. Dia selalu mengganggu kita. Tetapi sebagai orang beriman, tentunya ada senjata rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Bernyanyilah bagi Dia. Sehingga kita lebih terkontrol dengan di mana Tuhan yang kita ingat Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan umatnya. Bernyanyi juga suatu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Di mana baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Khusus di dalam buku ND kita atau yang jelas Kidung Jemaat itu yang tertulis dengan not-notnya, di sana ada menjelaskan tentang lagu atau nyanyian pengampunan dosa, pengakuan dosa. Ada juga tentang iman kita. Ada juga tentang saat-saat ibadah-ibadah khusus di hari-hari besar. Di sana tertera. Dan juga adanya lagu untuk baptisan atau perjamuan kudus. Kalender gerejawi juga jelas ada di dalam nyanyian di buku ND dan juga Kidung Jemaat. Itu menjadi alat bagi kita untuk bernyanyi. Bukan hanya yang kita karang, tetapi itu juga menolong kita mengekspresikan perbuatan Tuhan kepada umatnya sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Itu bagian yang pertama, pemahaman tentang bernyanyi. Yang kedua, menyanyikan
puji-pujian kepada Tuhan, bukan harusnya kita bersuara yang merdu. Jadi nggak semua orang punya karunia itu. Tetapi juga jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain ketika kita bernyanyi bersalahan, begitu. Tanda kutip suka-suka kita bernyanyi. Nah, makanya ada di buku ND kita dan di Kidung Jemaat itu pakai not semuanya. Terlebih buku ND itu adalah di situ ya not baloknya lebih jelas lagi di sana. Sehingga ketika kita bernyanyi ya dengan melalui buku ND itu, kita dilatih untuk menyanyikan dengan benar, tepat pada not-notnya. Tadi saya sampaikan juga kepada HKBP Gedong, halaman nomor buku ND HKBP ada berapa? Bolehkah saya tahu, Bapak Ibu saudara-saudariku, berapakah nomor buku ND HKBP? Nah, itu PR lah ya. Kalau saya sebut di sini nggak dicarinya buku ND itu, ya kan? Sudah banyak. Ya. Berapakah lagu dari buku ND itu kita kuasai? Mungkin satu pun tidak bisa kita kuasai. Apalagi anak muda. Padahal sebenarnya buku ND itu adalah menggambarkan ya suasana musik yang klasik. Ya, berbeda dengan musik-musik yang lainnya. Sangat dekat dengan spiritualitas kita. Begitu. Ini penting buat anak muda, cobalah tertarik buku ND. Waktu saya di bidang kepala departemen marturia, ada program rencana ya. Selanjutnya buku ND itu mau dikemas bernuansa Naposo. Iya. Jadi tidak sulit nanti menyanyikannya seperti itu, di aransemen lagi seperti itu. Itu tadinya cita-cita kami, supaya diminati. Ternyata tidak kesampaian karena sudah berganti periode seperti itu. Tapi nanti mudah-mudahan itu bisa berkembang supaya buku ND itu milik bukan hanya orang tua saja, tetapi semua pemuda-pemudi remaja yang kami kasihi. Kita melihat dalam teks ini bagaimana si Maryam, ya, di mana dia begitu antusias untuk mengajak orang bernyanyi. Maryam memimpin ya, suatu puji-pujian yang luar biasa yang isinya adalah menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Luar biasa, ayat ini ayat yang pendek tetapi sudah menggambarkan ya, bahwa Maryam mengajak orang tersebut sebagai saudara daripada perempuan Harun. Dia dengan alat musiknya dan tampillah semua perempuan mengikutnya memukul rebana serta menari-nari. Itulah ekspresi bangsa Israel di mana mereka merasakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mereka keluar dari cengkeraman Firaun yang akan membunuh mereka, tetapi Allah menyelamatkan mereka. Luar biasa nats ini, Bapak Ibu saudara-saudariku, bahwa
digambarkan di sana adalah laut yang bisa diterobos oleh orang-orang Israel dengan pertolongan Tuhan. Hal yang tidak mungkin sebenarnya itu terjadi. Tetapi ternyata itulah kuasa Tuhan ditunjukkan kepada bangsa yang dikasihi. Laut gambaran kehidupan kita manusia. Di mana laut menggambarkan air yang besar, gelombang yang besar, demikian juga perjalanan hidup kita menghadapi masalah-masalah yang beragam. Pernah saya ilustrasi yang nyata, ini sudah lama. Saya sama keluarga piknik ke pantai Maribaya. Pernahkah saudara-saudara tahu itu? Di arah Banten sana, seperti itu. Lalu pertama kali saya sama keluarga naik boot banana. Boot banana ini luar biasa dimainkan oleh yang memegang kendali, tapi terakhir kita dibuang seperti itu, pap gitu. Lalu apa yang terjadi? Mengerikan bagi saya. Seram rupanya laut itu. Bisa pun berenang, tapi karena luasnya laut itu dan hampir gegap-gegap begitu, saya bayangkan, wah luar biasa ini kekuatan laut ini. Gak ada apa-apanya tenaga manusia melawan deras ombak air yang banyak itu bisa menelan manusia. Demikian juga keadaan misalnya tsunami, air bah di Aceh itu, atau di tempat-tempat yang lain. Sekali datang, sampai kapal, pernah saya ke Aceh, melihat memang benar kapal itu sudah di darat. Dan itu menjadi monumen mereka mengenang tsunami pada tahun 2006 kalau tidak salah saya. Kira-kira begitulah. Artinya laut menggambarkan bahaya dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata itu bisa ditaklukkan dengan pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh amat ajaib. Ya. Saya bisa mengatakan itu, kita bisa mengatakan itu. Siapa yang bisa bila kita berada di tengah laut umpamanya kapal itu mau tenggelam? Siapa yang bisa melawan itu? Begitu juga murid-murid Yesus, satu perahu dengan Yesus, datanglah angin kencang, mau menenggelamkan mereka, mereka sudah ketakutan. Yesus tenang saja, dia tidur. Dibangunkanlah Yesus, dikatakanlah, tenanglah, diamlah engkau laut itu. Nah, itu pertanda bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari kehidupan Tuhan yang selalu menolong kita. Kita sangat membutuhkan Tuhan pada saat apapun terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku, Nats ini mengajarkan kita yang pertama, marilah kita sungguh-sungguh memuji Dia dengan segenap hati kita, dan kita sampaikan pujian itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bilapun kita memiliki talenta yang luar biasa, tetapi kita akan katakan kepada mereka, pujilah Tuhan, karena Dia patut dipuji. Kalaupun pujian kita tidak sebagus dengan para penyanyi yang
pop yang hebat, tapi tetaplah alamat pujian itu kepada Tuhan saja. Jauhkan daripada kesombongan diri ketika kita bernyanyi, memuji Tuhan katanya, tetapi sebenarnya ada motivasi yang lain. Yang kedua adalah dikatakan dalam minggu ini, minggu kantate, nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Bahwa pengalaman kita bersama dengan Tuhan, dengan kita menyanyikan nyanyian yang baru, bukan berarti kita menciptakan nyanyian itu secara baru atau orang lain menciptakan yang baru kita menyanyikan yang enak. Bukan di situ makna dari yang baru. Adalah bagaimana suasana kehidupan kita ya diubah dengan suasana yang memang kita memuji, memuliakan Dia dengan suasana yang baru. Setiap hari baru, nyanyian Tuhan baru. Bukan dalam teks itu yang baru. Teks itu bisa ditulis sekian ratus tahun yang lalu, tapi masih bisa kita gunakan dengan kita bernyanyi, menghayati perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Biasanya kalau lagu-lagu baru diminati, tetapi ternyata dalam buku ND ya banyak ditulis pada abad-abad yang lama, abad-abad yang 18 pun masih ada di sana ditulis dan kita suka menggunakannya. Karena apa? Karena memang kehidupan kita setiap hari berubah dari hari yang kemarin, hari yang sekarang dan akan datang. Dulu bisa kita mengatakan, aku menyanyikan ini tidak ada maknanya bagiku. Tapi sekarang ketika ada persoalan dalam hidupku, ku nyanyikan lagu ini, rasanya enak ya, rasanya mengena. Demikian juga ibu bapak ketika ada masalah dalam kehidupan, marilah kita pertama bagaimana kita menggunakan buku nyanyian kita itu. Terserah buku NDK, buku Kidung Jemaat ya. Supaya suasana hati kita bukan yang lama lagi, tapi suasana yang sudah baru, hidup baru istilahnya. Itulah istilahnya yang bisa saya katakan. Bagaimana kehidupan silih berganti, tetapi suasana hati selalu memuji Tuhan. Apapun ceritanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Paduan suara dengan alat musik sangatlah penting di tengah-tengah gereja. Apabila paduan suara atau nyanyian, song leaders ya, dan juga pemusik ini tidak satu suara berpadu, rasanya kita juga terganggu. Oleh karena itu yang ketiga adalah bagaimana gereja mempersiapkan seluruh alat musik dan yang memandu lagu membantu pelayanan dalam ibadah-ibadah. Saya sangat senang sekali ketika adanya kegiatan ibadah minggu keluarga atau event-event tertentu di gereja ini ada dipersiapkan musik yang wah seperti itu. Ya. Ada uning-uningan, ada trompet, ya, ada biola. Kalau organ udah biasa di sini. Ada gitarnya. Aduh, kayaknya begitulah warna dalam kehidupan kita, berbeda-beda kita, tetapi bisa disatukan dalam harmonisasinya di musik tersebut. Ya. Itulah gambaran kehidupan kita, mengajak kita semua, Bapak Ibu sekalian, agar senantiasa hidup kita jangan lupa bernyanyi, memuji Tuhan. Itulah obat kita dikala kita sedih, itulah obat kita dikala kita juga bersuka cita. Kita diingatkan
kita bersukacita memuji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku yang kami kasihi, tetaplah hidup dalam suasana kantate. Minggu ini minggu kantate, kita mau refleksikan bahwa pentingnya kita bernyanyi. Cobalah kita berlatih bernyanyi dengan benar, baik, sehingga kita suka bernyanyi. Dan pesan saya kepada kita adalah lagu-lagu dalam buku Ende itu. Amang Inang, semua yang ikut di dalam live streaming ini, mulailah mencintai buku Ende HKBP karena nilainya sangat tinggi. Mengapa saya katakan demikian? Kami sudah mempelajari itu, bahwa dari sekian bandingan dengan buku nyanyian yang lain, buku Ende kita tidak kalah nilainya dengan yang lain-lain. Yang lain-lain bisa lupa, bisa hilang, magodui, alai molo buku Ende on, seperti Alkitablah itu, di mana sungguh sangat menolong kita untuk semakin dekat kita kepada Tuhan. Kita merasakan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita menyanyikan nyanyian yang indah dalam buku Ende. Kiranya Tuhan memberkati kita, bersukacitalah kita senantiasa dengan nyanyian-nyanyian yang menopang spirit kita semakin dekat kepada Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain. Alkitab, buku Ende, buku nyanyian Kidung Jemaat adalah satu paket sebagai modal kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang dimana menerangi kehidupan kami, sebagaimana Miriam yang menyanyikan puji-pujian kepadamu Tuhan, bahkan dia memimpin dalam puji-pujian itu kepadamu atas perbuatanmu yang sungguh ajaib dalam kehidupan bangsamu, bangsa Israel dulu kala, di mana mereka Engkau selamatkan dari maut, dari penderitaan. Mereka boleh bebas Tuhan karena kasih-Mu saja yang menyelamatkan mereka. Demikian juga kami merasakan Engkau telah menyelamatkan hidup kami dari dosa kami, dari kematian, karena Kristus Yesus yang telah datang ke dunia ini. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk seluruh kegiatan aktivitas gerejamu, khususnya HKBP Kramat Jati ini. Kiranya berkenanlah Engkau memberkati Tuhan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung di gerejamu ini. Secara khusus kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Mereka yang sakit di rumah, Amang Sintua STR Siregar, Juliana Borusi Tohang, Inang Sintua LRR Borusormin, Amang Sintua Besi Dauruk, Nyonya Hutagalung Borusi Manungkalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Borusiaan, Besi Barani, Amang Sintua F Aritonang, Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nenggolan, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Amang Sintua EM Butar-Butar, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya M Tambunan Boru Si Manjuntak, Nyonya H Aritonang Lince Boru Si Morangkir, Nyonya Panjaitan Boru Si Manjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Relus Siltorus, Nyonya Siaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Kamar Paung Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Manulang Boru Gultom, Nyonya Hotang Boru Simbolon, Nyonya Sirait Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua H Sitorus Boru Dolok Saribu, Nyonya SBP Siregar Boru Siaan, Nyonya MS Sipahutar M Boru Tagalung, BMP Marpaung, Nyonya Panggabean Boru Tagalung, Anton Siahaan Sabar Siregar
Nyonya Siregar Festi Borusianturi, Monica Borusitorus, Nyonya Purba HR Borusilaban, Janusis Yanipar, Daud Panjaitan. Demikian juga yang dirawat di rumah sakit M. Samosir Opung Lausa di rumah sakit PON. Demikian juga TG Silalahi di rumah sakit Polri. Tuhan, kami berseru memanggil namamu. Datanglah Engkau hampiri mereka di dalam penderitaan karena sakit. Beri mereka kelegaan, kekuatan, dan kesembuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan obat yang dimakan dan dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi mereka. Biarlah itu menjadi alat-Mu untuk menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang berduka cita dari Wek Balikambang, di mana Engkau telah panggil ibu yang kami kasihi, Boru Tagaul, Nyonya Sitorus. Tuhan, hiburkanlah hati mereka agar mereka kuat menjalani kehidupan ini. Dan baru saja kami mengantarkan jenazah daripada Nyonya Panjaitan Borusibarani di Pondok Kelapa. Tetaplah penghiburan yang sejati Engkau berikan Tuhan kepada mereka, keturunannya Tuhan. Kasihanilah mereka kehilangan seorang ibu yang mereka kasihi. Tentu mereka sedih. Tuhanlah yang menghibur mereka. Bapa di surga, inilah permohonan kami. Engkau dengarkan Tuhan seluruh pergumulan anak-anak-Mu, khususnya para pemuda-pemudi yang dimana mereka membutuhkan pekerjaan. Berikan Tuhan, mencari jodoh, berikan Tuhan. Biarlah mereka menemukan itu dengan berkat-berkat daripada-Mu. Demikian juga keluarga muda, kiranya Engkau berikan kedamaian di tengah keluarga mereka, agar mereka tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh parhalado HKBP Keramat Jati. Bukalah hati mereka untuk mengenal kasih sayang-Mu. Biarlah tugas yang mereka emban bisa dilakukan dengan sehati sepikir. Jauhkan dari sakit penyakit Tuhan dan mara bahaya. Biarlah kami melakukan itu dengan penuh sukacita dan kedamaian. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya kepada-Mu saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudariku yang mengikuti ibadah ini baik secara onsite dan secara live streaming. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.